Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya. Salib itu memiliki dua dimensi karena ada dimensi vertikal dan ada dimensi horizontal. Dan ini bicara tentang kekristenan memiliki hubungan yang akrab dengan sorga. Tetapi kekristenan tidak boleh melupakan tanggung jawabnya dengan dunia. Saya perhatikan ada banyak kekristenan yang selalu mengarah ke atas, ke sorga, lalu melupakan tanggung jawabnya di dunia. Bagi saya dia tidak berpegang pada salib, dia tidak memikul salib, tapi bagi saya dia berpegang pada tiang bendera. Dia memikul tiang bendera. Kenapa? Karena yang punya dimensi hanya dimensi vertikal itu tiang bendera, saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, ada lagi orang-orang yang saya lihat dimensinya hanya yang penting sesama. Udah nggak perlu ke gereja, yang penting kita nolong orang miskin. Udah kita sih nggak perlu lah itu baca Alkitab, berdoa. Yang penting asal kita baik sama orang. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itu pun bukan salib. Itu pun hanya kayu biasa, saudara-saudara. Karena hanya bersifat horizontal. Karena hidup Kristen yang sebenarnya adalah salib. Bahwa kita ada di dunia. Kita punya tanggung jawab dunia. Tetapi di sisi yang lain, kita adalah warga kerajaan sorga. Yang punya tanggung jawab warga kerajaan sorga. Sehingga kita punya hubungan yang dekat dengan sorga. Tetapi menjadi berkat di muka bumi ini. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita mengerti Alkitab dalam keseharian kita, sehingga kita dapat melangkah, dapat berjalan, dapat memiliki kehidupan yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Karena selama kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan pernah Tuhan mempermalukan kita. Haleluya. Dalam program ini kita sedang bicara tentang dipilih dari dunia. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Kenapa? Siapa yang memilih kita? Kalau kita bicara tentang siapa yang memilih kita, maka kita bicara tentang sorga yang memilih kita. Nah, kalau kita bicara tentang dari mana kita dipilih, maka kita tahu kita dipilih dari dunia ini. Nah, ini dua dimensi tersebut. Di satu sisi ada dimensi sorgawi, di mana sorga memilih kita, sorga bertanggung jawab buat kita, sorga mencukupi segala keperluan kita. Tetapi di sisi yang lain ada dunia ladang kita, dunia tempat yang Tuhan tempatkan kita, yang Tuhan angkat kita dari sana dan dikembalikan, tetapi dengan kuasa yang baru, dengan urapan yang baru, dengan roh yang baru, dengan Roh Kudus yang ada dalam kita, dengan satu kepastian bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Dan itu sebabnya Alkitab dengan tegas bilang, kamu ada di dunia, kamu berasal dari dunia, tetapi kami bukan sama dengan dunia ini. Kamu harus berbeda. Kenapa? Karena sekarang kamu berasal dari sorga. Dengan lain kata, bahwa betul kita asalnya dari dunia, tetapi kemudian kita diciptakan baru, kita dilahirkan kembali, bukan lagi dari benih yang fana, bukan lagi dari darah dan daging, tetapi kita dilahirkan baru oleh air dan roh, kata Alkitab, oleh firman dan Roh Kudus. Dan karena kita ciptaan baru, kita dapat berani menatap hidup ini dan berkata, Yesus kekuatanku, saya menang dalam segala perkara. Haleluya. Nah, kita sama-sama pelajari dalam Yohanes pasal 15, karena dalam program ini kita sedang membahas Yohanes 15 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Yohanes 15 ayat yang 18 sampai ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu.
Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, bahwa mereka membenci aku tanpa alasan. Ayat 26. Tapi jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita dipilih dari dunia. Nah, menyadari bahwa kita dipilih dari dunia, ada beberapa hal penting yang harus kita sadari. Apa yang akan kita dapat kalau kita dipilih dari dunia? Beberapa hal harus kita sadari. Yang pertama, coba saudara lihat ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Berarti menyadari bahwa kita dipilih dari dunia, hal yang pertama yang harus kita sadari, bahwa dunia akan membenci kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita mau coba kompromi terhadap dosa. Kadang-kala kita mau coba kompromi supaya kita disenangi orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukanlah menjadi seorang penjilat. Hidup Kristen betul jadi berkat, tapi hidup Kristen bukan menjadi penjilat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu kepastian dalam hidup ini bahwa kalau kita coba menyenangkan hati semua orang, kita pasti jatuh. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang punya prinsip. Tapi ingat, kehidupan Kristen kadang-kala dibenci. Tapi itu bukan berarti bahwa kalau kita dibenci, kita pasti sedang setia melakukan kehendak Tuhan. Belum tentu. Kadang-kala kita dibenci karena karakter kita. Kadang-kala kita dibenci karena kesalahan-kesalahan kita. Kadang-kala kita dibenci karena memang mulut kita. Kadang-kala kita dibenci kenapa? Karena perbuatan kita, ya kan? Nah, kalau karena itu kita dibenci, kita harus bertobat. Kenapa? Karena itu kesalahan kita. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya kita sudah berbuat yang terbaik, tetapi tetap dunia membenci kita. Nah, kita nggak perlu menjilat. Kita nggak perlu kompromi, kita tetap harus berjalan pada kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu yang akan membenarkan kehidupan kita. Kenapa dunia tanpa alasan bisa membenci kita? Karena kita punya yang dunia nggak punya. Mungkin sudah berkata, loh apa maksudnya? Loh kenapa dunia bisa membenci kita? Karena kita punya sesuatu yang dunia nggak punya. Orang yang berkata, loh orang ini kok nggak pintar-pintar amat, tapi kok dia sukses ya? Nah, apa yang terjadi? Dunia mulai rancangan yang jahat, dunia mulai membenci. Kok kayaknya rumah tangganya bahagia ya? Dunia mulai membenci, dunia mulai cari-cari gara-gara, dunia mulai cari-cari alasan. Bagaimana coba supaya membuat masalah dalam keluarga mereka. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi dari sini kembali saya mau ingatkan, kenapa tanpa alasan orang percaya bisa dibenci? Karena kita memiliki sesuatu yang dunia nggak punya. Kita punya damai sejahtera, kita punya kepastian, kita punya kekuatan, kita punya ketenangan, dan kita punya kepastian sorga. Dunia nggak punya. Itu sebabnya apa yang terjadi? Dunia mulai iri, ya kan? Dunia mulai rancangan yang jahat. Dunia mulai nggak suka. Dunia mulai membenci kita. Lalu yang kedua, kenapa kita bisa dibenci tanpa alasan? Yang kedua, karena standar kita berbeda. Orang dunia mulai merasa, nipu-nipu dikit gak apa-apa. Tapi kita gak bisa terima. Kita mau hidup dalam kebenaran. Lalu orang berkata, ini orang munafik lah. Ini orang fanatik lah. Segala macam saudara-saudara. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, itu adalah bagian tak terpisahkan. Kalau kita dibenci karena memang mulut kita. Kalau memang kita dibenci karena perbuatan kita, bertobat saudara-saudara. Jangan salahkan Tuhan. Jangan bilang Tuhan, karena engkau aku pikul salib. Bukan karena engkau, karena dosamu sendiri. Jadi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kalau kita dibenci karena perbuatan, karena kesalahan kita, kita bertobat. Tapi sebaliknya, kalau kita dibenci karena kebenaran, jangan menjilat. Jangan kompromi. Belajar punya prinsip, tetap tegar, jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara. Yang kedua, apa artinya kita dipilih dari dunia? Apa yang harus kita mengerti? Yang pertama kita harus mengerti bahwa kita bisa berhadapan dengan orang-orang yang membenci. Dunia akan membenci kita. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-20, ini menarik perhatian saya. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Tapi kalimat ini menarik perhatian saya. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Berarti yang kedua, karena kita dipilih dari dunia, kita harus selalu mengingat apa yang Yesus katakan. Kenapa? Karena dunia terlalu berbahaya. Dunia terlalu jahat. Dunia dapat menghancurkan kehidupan kita. Itu sebabnya karena kita dipilih dari dunia, lalu kita
ditaruh di dunia untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat. Berarti kita harus senantiasa mengingat apa yang Yesus katakan. Karena dengan mengingat apa yang Yesus katakan, hidup kita tenang. Dengan mengingat apa yang Yesus katakan, kita kuat. Dan dengan mengingat apa yang Yesus katakan, kita akan penuh sukacita dalam kehidupan kita. Nah, ini penting. Bahwa kita harus mengingat terus apa yang Yesus katakan. Kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni, jangan menendam. Nah, firman Tuhan ini yang harus kita ingat. Dan kalau kita ingat terus firman Tuhan, ini yang memberi kekuatan buat kita untuk berjalan dalam mujizat demi mujizat, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Berarti waktu kita tahu bahwa kita dipilih dari dunia, apa yang harus kita ingat? Yang pertama, kita bisa dibenci. Yang kedua, kita harus selalu mengingat apa yang Yesus katakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-26 di sini jelas dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Berarti hal yang ketiga jelas di sini. Apa artinya dipilih dari dunia? Apa tanggung jawab kita? Apa tugas kita? Kita harus bersaksi kepada dunia. Berarti yang pertama, kita dapat dibenci. Yang kedua, kita harus selalu mengingat apa yang Yesus katakan. Dan yang ketiga, kita harus bersaksi kepada dunia. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kenapa kita harus bersaksi kepada dunia ini? Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kenapa kita perlu bersaksi dalam dunia ini? Karena dunia ini sedang menuju pada kehancuran. Kenapa kita harus bersaksi pada dunia ini? Karena hanya Yesus sumber selamat. Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Berarti di sini kita diingatkan kembali bahwa kita ada di dunia, tetapi kita tidak lagi berasal dari dunia ini, karena kita ditempatkan Kristus sebagai warga sorga yang berjalan dalam kuasa dan kemuliaannya. Waktu kau dibenci, mulai lihat, apakah karena dosa, karena kesalahan saya harus bertobat. Tapi kalau karena kebenaran, maju terus, Tuhan membela saya. Yang kedua, saya harus selalu mengingat apa yang Yesus katakan. Dan yang ketiga, saya harus bersaksi kepada dunia, karena untuk itulah saya dipanggil, untuk menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang rumah tangganya sedang goyah, orang-orang muda yang sedang menghadapi badai, saudara boleh didoakan secara khusus. Taruh tangan kananmu di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, kerjakan mujizat, bangkitkan iman, kuatkan, teguhkan, sehingga kami boleh senantiasa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kami dapat berkata, kami lebih daripada orang-orang yang menang, karena Yesus yang mencintai dan mengasihi kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, bersemangat, percaya, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Karena kita tahu orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dipermalukannya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan.